perhatiin ya, IHSG kita itu hari ini dalam banget dan break EMA 7 ya. EMA 7-nya ada 7.213 ya. Dan tadi close-nya di 7199. Kita punya pijakan terakhir yaitu di EMA 20 ya, di mana EMA 20-nya berada di area 7120 untuk saat ini. Ya, jadi kurang lebih itu update project pada malam hari ini. Project cek dulu pertanyaan ya. Ada yang nyangkut BGTG ini, gimana project prediksinya? Oke, project catat dulu. Nyangkut BGTG gimana ya? Saham boncos. Kenapa tuh saham boncos? Gusko gimana project? Banyak turun hari ini Gusko. Cerah banget senyumnya bang. Udah cair THR atau cuan wirt ya bang? Kalau project sih sebenarnya cuan nggak cuan ya kita harus happy lah ya, karena di bulan puasa, di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah. Asik, gaya banget project. Padahal ya nikmatin aja lah ya, IHSG turun akhirnya kita bisa buy on weakness lagi ya. MPMX kok downtrend ya bang Jack pencerahannya. Oke, MPMX masuk. IMM gimana project? Cepinnya kan hari ini jalan, nasib yang lain gimana? Oke, kita coba lihat Cepin. Terus apa lagi nih? Red issue Dewa menarik gak? Atau menarik atau enggak project? Oh, Dewa mau red issue ya, pantesan naik ya. Bang, kalau punya WIRG harga IPO mending jual atau simpan? WRG berapa nih? Udah 1 2 3 4 5 6. Ya, kita ambil 4 lagi. Ada Bumi juga di sini yang nanya. Mantap merah bang, Java Ralph jangan bolehlah dibahas. Tadi udah Cepin ya, nanti Javanya kita bahas juga. Project Toba gimana? Tadi nggak sempat lihat market, pas muka udah turun, pas buka udah turun. Toba berapa nih? Udah 8, 2 lagi. Project cari. Bumi gimana project? Udah tadi. Nyangkut MLPL project nasib. Nyangkut BBCA, ini iseng banget yang nanya. Sumpah iseng banget. Ayo, ada satu lagi nih slot buat pertanyaan buat yang kita bahas pertama ya. Nanyanya yang panjang ya, biar project baca. Kalau yang pendek-pendek bikin pusing pala ya. Ustadz Hamzah, Kak Mei ya bisa aja. Pegas, Widi. Ini sebenarnya pengen project bahas juga nih hari ini. Oke, kita udah dapat 10 saham dari pertanyaan pertama dari penanya pertama ya. Di sini ada BGTG, Gosco, MPMX, CPIN, Dewa, WIRG, Bumi, Toba, MLPL, dan Pegas ya. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari, oh ya jangan lupa hari ini kita analisanya menggunakan klasik ya. Dimana kalau klasik itu kita bicara trendline, support resisten, Fibonacci, mungkin juga bakal ada sedikit selentikan tentang Elliott Wave ya. Nah itu. Di sini kita coba mulai dari BGTG ya. Gimana bang? BGTG udah menarik atau belum? So far sih BGTG sangat belum menarik ya. So far sih belum menarik ya, karena ini ada head and shoulder, di sini juga ada double top gitu kan. Mau maksain cup and handle nggak bisa. Di sini ada false. Kalau kita pindah weekly juga udah di break ya. Jadi ini harusnya sudah memasuki fase downtrend ya untuk BGTG. Targetnya di berapa? Kalau kita ukur dari bottom ya, dari gocap ke resisten ya, dia itu sudah berada di level ini nggak efektif ya. Jadi kita coba lihat dari perspektif yang lebih kecil ya. Nah, kita
coba ukur turun ABC-nya targetnya sampai mana ya. Turun ABC-nya sampai sini ya. Kurang lebih target turunnya itu 127 setelah 158 di break ya. Jadi so far arahnya masih turun karena uptrend line-nya udah di break ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya bisa berhati-hati ya, kurang lebih ya. Home mana nih? Home. Nih, buat teman-teman yang punya barang bisa berhati-hati dari BGTG ya, karena juga di sini resisten yang ini ya. Ini kan resisten Versa juga gagal di break lagi, jadi wajar kalau dia turun lebih dalam lagi. Ya, jadi untuk BGTG trennya terkonfirmasi downtrend, target terdekat 158 dengan target akselerasi hingga berapa nih? Hingga 127 ya. Kurang lebih seperti ini analisa dari BGTG ya. Kita lanjut ke GoSco. GoSco gimana Project? Hari ini turun banyak. So far sih GoSco masih aman ya, karena memang sentimen dia ini kan kalau nggak salah kemarin itu ada yang mention bahwa sentimennya dia beli tambang ya, beli tambang, karena sebenarnya ini perusahaan apa ya waktu itu ya, lupa. Induknya si BBB ya. Kalau nggak salah dia juga masih pegang share-nya BBB. Jadi ya harusnya sih sentimennya lebih ke sana ya. Kalaupun memang sentimennya nggak ke sana ya, ini kita coba cek dulu. Nah, kalau untuk target ABC-nya so far masih aman ya. GoSco trennya masih uptrend. Target terdekat 268 lah ya. Support terdekat di 212. Ntar kita coba, kemarin kan ada yang mention pakai Excel. Project coba ininya pakai Excel ya. Kita BGT sebentar, ini Project copy dulu. Nanti Excelnya Project kasih di grup ya. Ya, SL target 1, target 2. Ya, BGTG tadi oh ya, kita tambahin trennya downtrend. Untuk BGTG SL-nya nggak ada SL, target turunnya di 158 127 ya. Turun habis trend, kita kasih skenario turun. Stop lossnya tadi BGTG stop lossnya di resisten yang ini ya. Resistennya kita pakai 187. Jadi untuk turun atau short ya, BGTG skenario masih short ya. Untuk GoSco GZCO trennya masih uptrend, skenario maintain buy aja. Stop loss-nya 212, target 1 267, target 268, target 2-nya kita bisa ke 354 ya. Lanjut kita coba ke MPMX ya. So far MPMX polanya cukup menarik di sini. Kalau kita iniin sampai bottom 200-nya di mana ya? Nah, 200-nya 1455. Ini berarti MPMX trennya uptrend, skenarionya uji resisten. Stop lossnya di 1245.
Targetnya 1455, target 2-nya itu di 16. Jadi untuk MPMX sih so far masih menarik ya. Ini kita coba kasih bintang ya. Nanti Broje kasih bintang untuk MPMX karena so far sih cukup menarik walaupun memang target 161-nya udah tercapai. Sorry. Ini Broje salah nih. Nah, ini yang benar. Target 2-nya, target 1-nya tuh 1544. Oke, kita pakai 161 dulu. 161 di 1400, 1544. Ini yang paling benar ya. Ini untuk MPMX. Kita lanjut ke Cepin. Cepin downtrend. Waduh, sedih banget nih. Trennya cukup bahaya. Kita ganti monthly, weekly, monthly. Monthly, kita zoom, bret. Di sini ada downtrend line. Ya, ada downtrend line di sana. Tren pertamanya ada di sini. Kita ukur di sini. Ini kita hapus saja. Kurang lebih ngebentuknya seperti ini. Sekarang dia lagi terakselerasi. Target turunnya paling dalam di Nah, aduh, cukup ini ya. Pantulannya udah ini. Kalau ABC-nya kita cari di mana dia? Di mana kau? Waduh, pas banget ya. Untuk Cepin ternyata skenario turunnya lebih dominan ya. Skenario turunnya lebih dominan. Untuk Cepin trennya downtrend. Skenario turun atau short selling, stop loss-nya itu di 5450. Targetnya itu paling dalamnya di 4380 ya. Target 2-nya nggak ada ya. Kalau paling dalam lagi bahaya ya. Jadi paling nggak turunnya sampai sini baru kita bicara dia ada potensi naik atau enggak. Lanjut kita coba ke Dewa Project. Dewa katanya right issue. So far sih right issue-nya Project belum tahu nih ya sejauh mana. Cuman kalau dilihat di sini belum ada trend ya, no trend. Skenario-nya masih cari bottom lower higher low ya. Jadi skenario cari bottom higher low. Kalau kita ukur dari sini paling nggak kita cari 50-nya di mana. Kalau 50-nya di break wassalam ya, lupakan ya karena nggak ada skenario tambahan. Bottomnya tuh di 64 ya. Jadi kita pakai 64 stop loss-nya. Targetnya kalau misalkan mantul di 79. Kalau lanjut di 96. Ini kasih catatan 64. Ini bottom biarin. Oke, lanjut kita coba ke Weird. Weird gimana Project? Weird kemarin stop lossnya 910, high-nya di 1165. So far sekarang high-nya di break, jadi stop lossnya pindahin ya. Jadi untuk Weird trennya masih no trend ya, karena baru satu swing ya. Jadi Project belum bilang kalau ini sudah trending. Skenarionya maintain buy aja kalau punya barang di skenarionya pasang SL ketat. Nah, stop lossnya di berapa? Di 1120. Targetnya unknown ya. Project belum bisa membuat target untuk saham-saham seperti ini ya, karena trennya belum ada. Kita belum tahu pantulannya seperti apa. Sebentar.
Oke. Jadi week kurang lebih seperti itu ya skenario nya ya. Jadi so far skenario week itu masih pasang stop loss aja ya. Lanjut ke bumi. Apakah sesuai plan? Uhuy ya, bumi so far sih tidak sesuai plan ya karena 61 nya di break. So far sih trennya masih up trend. Coba kita lihat. Yes, masih up trend ya. Oh enggak, lagi dicoba untuk di break. So far skenario kita memang dia harus mantul di 61. Kita fiboin 62, paling bottomnya 59 ya. Jadi bumi uji coba break ya, trennya masih uji coba break. Skenario nya bow ya, sebenarnya skenario nya bro selama di atas 59. Target pertamanya kalau mantul di 73, target berikutnya di 89 ya. Ini masih sesuai, so far sih masih sesuai plan ya. Walaupun tadi sempat di break ya, cuman kita lihat besok, harusnya sih besok kita dikasih kesempatan untuk sell on strength. Untuk Toba so far sih masih fail ya, trennya masih jelek. Dia tidak bisa mampu bertahan di 1230. Terus juga ini jadi trennya sideways. Skenario nya SOS ya, sell on strength. Stop loss-nya itu sebenarnya 1160. Jadi kalau besok bisa naik bisa sampai 1160 di sell on strength dulu aja. Target turunnya 1060. Kalau 1060 di break bisa ke 920. Selanjutnya kita coba lihat MLPL gimana nih. Malam wireknya kenceng banget. MLPL-nya gagal ya, bertahan di alis tebal. Trennya sideways. Cenderung break support. Ini cukup bahaya nih ya untuk si sebentar. MLPL kurang lebih seperti itu. Skenario nya SOS juga. Stop lossnya kalau misalkan dia bisa close di atas ini sih lucu ya. 210 target turunnya itu 190 sampai 180. Dan terakhir kita coba pantau Pegas sebentar. Tadi ada yang nanya Cepin, wah Javanya serem coy. Ya jadi Cepin jangan dulu diuji coba ya karena Java alis bawah yang di break. Kalau alis bawah di break berarti skenario turun yang dominan ya. Ini nggak kepake lagi, ini kita tipisin karena sudah pasti nggak diiniin ya. Ini kalau kita ukur aja dari pattern ini ya, kita lihat dari kedalaman ini. Sebentar, saya ulang. Kalau kita lihat dari kedalaman sini sampai harga breaknya, wah targetnya segini ya, ini nggak relevan ya. Kita pakai ini deh. Oke, target pastinya ke sini 1336. Jadi untuk ada tambahan Java, skenario downtrend, turun atau short, stop lossnya 1545, targetnya 1330, target berikutnya 1200-an lah. Oke, untuk Java udah jelas ya, clear ya. Jelek lah intinya. Nah, untuk Pegas ini sebenarnya cukup lucu ya. Kalau dilihat nih kan ini uptrend. Oke. Di sini downtrend, oke. Di sini uptrend dikit tapi nggak mampu break ini.
ini ada kemungkinan skenario nya itu kita coba berharap skenario nya itu flag ya. Nah, kurang lebih seperti ini skenario nya. Kita tinggal lihat break ke bawah atau break ke atas. Kita viboin dia posisi di mana? Yes, benar. Posisinya cukup oke. Dia masih terus bertahan di dalam ini ya. Jadi selama di dalam ini masih aman, dia masih ada skenario untuk naik ya. Jadi untuk Pegas so far masih oke. Bow, spec buy. Stop loss 11 1310 ya. Target terdekat 1540, target berikut 1895. Untuk skenario nya sih so far skenario nya ya spec buy ya. Trennya sideways. Nah, oke, jadi ini kurang lebih kesimpulannya. Nanti bakal project untuk 10 saham pertama nanti bakal project lempar ke channel ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum ikut channel project ya, bisa join di t.me/sahamologi ya, t.me/sahamologi. Nanti teman-teman bisa dapat rangkuman ya, t.me/sahamologi. Tuh ada. Ya, nanti teman-teman bisa cek di sana buat rangkumannya ya. Sekarang kita masuk ke penanya berikutnya, 10 saham selanjutnya. Sembari itu Project pengen bahas apa ya tadi ya? Ya lebih sentimennya ya, hari ini turun, IHSG turun itu sebenarnya ya wajar aja, karena pertama ya saham Goto terjun bebas itu pertama ya, dia close-nya break low untuk Goto. Waduh, belum ada nih ininya Project nih. Oh, udah ada. Nih ya, dia break low 360 358. Jadi ini ada kecenderungan bakal balik ke harga IPO. Cuman sih feeling Project kalaupun dia balik ke harga IPO itu nggak mungkin dijebolin. Jadi saran Project sih kalaupun mau beli Goto bisa beli harga IPO ya. Di iniin aja, di apa namanya? Di antriin aja. Buat teman-teman yang punya barang di Goto bisa sell on strength dulu saran Project ya. Karena bottomnya udah di break 360. Dia tutupan 358. Jadi bukan cut loss tapi sell on strength dulu. Oke, lanjut kita ke 10 pertanyaan berikutnya. Di sini ada BVIC Project. BVIC berapa waktu lalu naik kencang, sekarang segitu aja, tolong analisanya Project. Oke. Project mau nanya, saya nyangkut di ADCP, harga IPO saya biarin, kirain bisa naik, ternyata malah makin dalam kerugian saya. Menurut Project lebih baik CL atau gimana? Kondisi sudah minus 30-an. 30 apa nih? 30 ribu, 30 juta, 30%, 30 miliar. Waduh. Ya Project, mana lagi nih yang mau nanya nih? Project, sorbannya beli di mana? Waduh, ini sorbannya bersejarah ini ya. Udah pernah ke Mekah. Nggak ya Project. Nggak tahu ini sorban punya istri Project. Gua pakai aja. Itu kenapa semua pakai weekly Project? Kenapa Project pakai weekly? Karena view daily-nya. Jadi gini ya. Kenapa kita perlu melihat dari perspektif weekly? Itu alasannya ketika teman-teman tidak bisa melihat pola atau tidak bisa melihat pola atau tren di daily, maka teman-teman bisa lihat di weekly ya. Karena kan ini kalau kita lihat di Pegas ini ya, kalau kita daily ini banyak banget false break nih. Ini false break, ini false break. Jadi tapi kalau kita lihat di weekly, dia trennya kelihatannya jelas gitu loh. Nah itu tipsnya ya. Jadi buat teman-teman
yang ngerasa ngelihat di daily kok nggak ada clue gitu kan, gue harus apa? Kayak contoh nih ya, ada yang nanya TBIG nih, TBIG nih gimana project nih, kemarin sempat naik kenceng dan segala macam, ini kan waduh ini sideways deres banget, ini gimana polanya dan segala macam, kita pindahin ke weekly. Nah di weekly dia nampak nih baru polanya, oh ternyata dia itu lagi turun ya, bentuknya turunnya nge-flag ya. Nah ternyata kemarin itu dia gagal terkonfirmasi gitu loh. Tapi kalau kita lihat di daily kan kita bingung nih, bingung dalam artian nggak polanya tuh nggak terlalu rapi, terus terlalu banyak candlenya, makanya kita perlu pindahin ke weekly. Nah so far sih di weekly masih oke aja ya. Lagian juga tren yang ini bentuknya low doang ya, jadi ini sebenarnya jangan warna merah ya, lebih ke hitam, ini lebih ke hitam. Di sini kita bisa bilang ini ada potensi double bottom ya, kalau teman-teman mau di iniin polanya gini 1 2 3. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada pola uptrend di kecil ya, pola uptrend kecilnya seperti ini. Nah ini sebenarnya udah bisa diukur pakai projection. Kalau kita ukur pakai projection, 100-nya itu tepat di neckline-nya ya. Jadi neckline-nya itu di neckline-nya itu di sini. Nah 3240 dan sesuai banget ya. Jadi projection ini target 3240 dan sekarang dia lagi konfirmasi break, apakah kita mampu close di atas 3080 atau tidak. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang, kita nanti ngantrinya di sini. Kita coba antri lagi. Jadi ini TBIG ya, sebentar. TBIG skenarionya uptrend minor. Trennya uptrend minor, skenarionya bow buy on weakness, area buy on weakness-nya mendekati 3000. Target satunya 3240, setelah 3240 di break baru kita bicara dia ketemu high yang ini lagi nih. 3 berapa nih? Ini 3 berapa nih? 3440. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita coba cari lagi, ini udah 3 ya. Kita cari 7 lagi penanya. Palm udah mulai reversal, bro. Coba kita catat ya, ini 4. Saham CPO DSNG Project, apakah MA7 cross MA20? DSNG oke. SCMA MNCN DSNG Chen CPRO ogah ya. Nanya satu-satu. Ini IPPE Project kondisinya masih sideways tapi nggak jebol support. Ini IPPE apa LPPE ya? IPPE kayaknya ya. Project PPE. Oh IPPE. Oh baru IPO juga ya. Malas banget nih bahas sama IPO. Kita udah nemu berapa nih? 6. Kita cari 4 lagi. CPRO dong nyangkut nih. CPRO 7. Efri sedih kena Arto, apa ada kemungkinan balik ke 2000 lagi? Ini mau nanya abang. Henry dia Henny List dia mention Efriana Fanny. Emang Efriana Fanny ngechat apa nih? Project kenapa analisa cuma pakai candlestick nggak pakai BDM? BDM apa? Bandarmologi. Aduh masih aja ini ngomongin bandar-bandaran. Ya, ada hal yang nggak perlu kita ketahui ya, dan dengan kondisi candle aja kita udah bisa memaksimalkan ya cuan. Ngapain kita pusing-pusing mikirin bandar kerja ya? Biarin aja. Ingat ya, jangan ini quote dari Project nih ya, jangan berpikir untuk beat the market ya, jangan berpikir untuk mengalahkan market. Kenapa? Karena kalau kita berupaya untuk mengalahkan market, hasilnya akan ada menang dan kalah. Sedangkan di pasar modal itu nggak ada istilah menang dan kalah. Istilahnya adalah kita harus follow the trend ya, sehingga yang kita lihat adalah follow the trend. Kalau trennya naik kita ikutin, trennya turun kita nggak ikut gitu loh. Jadi jangan berpikir untuk beat the market, jangan ngalahin market gitu loh. Karena kalau kita mau mengalahkan market akan sampai kapanpun kita pasti akan kalah. Ya, karena pertama duit kita dikit. Kedua,
kepentingan kita nggak ada di sana. Ketiga, pengetahuan kita mungkin terbatas. Mungkin kayak project ngertinya teknikal doang, fundamental ngerti tapi males buka. Jadi hal-hal itu membatasi kita untuk tahu lebih dalam terkait saham tersebut. Sehingga karena sedikitnya informasi, fear and greed kita akan muncul gitu loh. Nah itu, jadi jangan berpikir untuk mengalahkan market ya. Follow lah the market. Tapi jangan berpikir, oh gue mau follow bandarnya. Nggak usah. Bandar itu pasti bergerak, ada jejaknya. Jejaknya apa ya? Itu candle. Udah ikutin aja candlenya seperti apa. Gitu. Project boleh minta view buat Sta. Nah ini cukup menarik nih Sta nih. Kemarin juga sempet Project pantau. Karena baru IPO jadi Project nggak beli ya. Sama Kak. Kenapa tuh? Tiba-tiba ngomong sama. Bang aku beli Arto 15.000. Saran gimana? Oke. Coba bahas Arto. Satu lagi. Coba kita lihat yang paling baru. Project mau misalnya Doit, saya masih ada barang di 635. Doit. Oke. Kita udah punya 10 saham lainnya ya, ada BVIC, ADCP, TBG, Palm, DSNG, IPPE, CPRO, STAA, Arto, dan Doit ya. Kita coba mulai dari BVIC, Bank Victoria ya. Gimana pola Bank Victoria? Kalau dari weekly, nah kalau kita lihat di dailynya kan, waduh ribet banget nih. Di sini ada gap down, bla 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 bla, diajak sideways. Kita lihat di weekly juga belum ada menarik, di monthly juga apalagi ya. Jadi ini memang ada sedikit volume di 2020 hingga 2021, tapi menurut proyeksi ini masih nggak menarik ya. Jadi so far sih trennya sideways. Skenario nya itu sekilas sih skenario masih short ya, turun atau short. Stop lossnya di 180-an. Target satunya 140, 120. Itu untuk ini ya, BVC. ADCP gimana project? Waduh, ini sedih banget nih ADCP. ADCP kira-kira turunnya sampai mana project? Coba kita ukur. Turunnya sampai, aduh ngeri banget nih, 65. Coba kita pakai projection. Nah, memang kurang lebih targetnya 60-an. Untuk ADCP turun downtrend, turun atau short. Stop lossnya di 89, targetnya 65 ya. Untuk Palem cukup oke ya, uptrend ya, trennya masih uptrend. Kunciannya ada di 1070, uptrend. Skenario nya sih kayaknya mau ngebikin cup and handle ya. Coba sebentar. Di sini ada pola uptrend, project ukur dulu 100-nya udah dilewatin belum? Oh, 161-nya udah dilunasin ya. Berarti ini ada skenario dia ABC turun. Kalau kita ukur ABC turunnya kira-kira sampai mana? Paling enggak sih Fibo 50 ya. Fibo 50-nya udah tercapai. Jadi skenario-nya kurang lebih bow. Ya paling dalamnya di 900. Target menguatnya 1235 lagi, target akselerasinya hingga 1565 ya. Jadi masih ada skenario bow untuk Palem ya. Jadi ABC turunnya itu kisaran 900-an bottomnya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya. Kalau DSNG gimana project? DSNG sih so far cukup mengecewakan ya, karena LSIP-nya juga gagal break ke 1500. Untung kemarin project sempet sell on strength ya.
Cuman so far sih untuk LSIP-nya aja dia masih uptrend ya, jadi harusnya sih tadi sempat ambil ya. AALI-nya jelek, bentuknya bearish Angelfin. LSIP-nya shadow bawahnya panjang, cukup oke sih sebenarnya, tapi DSNG-nya nggak menarik ya. DSNG-nya harusnya masih skenario turun 560. Jadi down sideways cenderung turun. Apa sih ini? Short ya, turun atau short, stop lossnya 705, targetnya 5615 terus 560. Kita masuk ke IPPE gimana project? IPPE ini harusnya party is over ya, sama kayak nasi, harusnya nasi ya, benar kan? IPPE ini masih uptrend ya, trennya masih uptrend. Skenario nya bow ya, bownya di mana? Harusnya sih daerah ini ya. Oh enggak, pakai yang ini berarti. Kurang lebih target utamanya di 670. Coba kita ukur pakai Fibo, udah sampai mana? Fibo udah dilewatin. Wah, targetnya di sini ya kayaknya. Fibo-nya udah dilewatin. Coba kita lihat ABC-nya udah sampai mana. Satunya kedalaman ya, berarti dia lihat dulu skenario sideways-nya di ini nggak aktif, skenario sideways-nya di sini ya. Lebih ini skenario-nya. Jadi bow stop lossnya 318, selama masih di atas 318 menarik, target atasnya 388 sampai 500 ya. Jadi masih ada potensi ya. Tapi kalau misalkan 318 di break, target turunnya 270 205. Jadi ini 270, ini 205. 204 lah ya. CPRO sih harusnya masih jelek ya. Yes, CPRO masih cenderung jelek. Target turunnya itu udah nggak keukur sih sebenarnya ya, karena udah ya. Ini coba kita ganti weekly. Nah, weekly-nya kan nggak jelas nih. Paling aman sih kalau dia ngebentuk lower low ya. Lower low-nya itu kalau misalkan kita ukur pakai ini, extendnya sampai mana? 53. Ngeri juga ya. 53 kalau kita proyeksiin yang ini. Menarik nih. Jadi ada potensi dia ngebentuk pola, menurut proyeksi ini polanya kayak bullish bet ya. Turun, jadi skenario-nya itu kurang lebih sih yang project lihat di sini ya. CPRO sideways cenderung turun, skenario cari bottom di 71. Kalau 71 bertahan, dia bisa balik lagi ke 110 134 ya. Kalau 71 di break, dia target turunnya itu 63 sampai 53. Bahaya ya CPRO. Kita masuk ke STAA. Nah, ini STAA ini cukup menarik nih kemarin. Dia baru break 935. Kemarin juga sebenarnya Project udah ngajakin beli ya, karena dia break 935. Tadi juga dia terkonfirmasi kembali bertahan di atas 935. Jadi STA menarik. Trennya sih masih udah uptrend ya, karena kalau 935 di break udah uptrend menurut Project. Dia uptrend minor lah ya. Breakout buy selama di atas 935. Jadi 935 kita kasih stop loss. Targetnya sampai mana Project? Coba kita ukur. Kalau dari tren yang ini
short extension, terus kita coba proyeksiin sampai high ini. Enggak, kita pakai high ini aja. Oke. Target resisten 2-nya di sini. Jadi untuk STA itu target pertama 1060, target kedua 1140. Untuk Arto Project, Arto punya tadi mana sih yang nanya, Arto nyangkut apa di CL atau gimana bro? Nah ini problemnya ya. Project udah dari kapan tahu bilang kalau Arto itu bakal ke 8.000. Ada yang inget? Nah kok datanya pendek ya? Aduh, ini ada masalah nih. Nih, Arto itu ada potensi ke 8.000 dengan catatan dia bertahan di atas sini. Kalau weekly-nya dia udah di bottom ya, bahaya banget nih. Nah, ya jadi skenario-nya sebenarnya sih so far skenario-nya masih ada potensi ya, potensi Arto sideways major, skenario bow selama bertahan di atas 12.550, targetnya bisa balik lagi ke 19.050. Itu dulu mikirnya, jangan jauh-jauh. Enggak, kita coba ke tengah dulu 1600-an. Enggak, paling enggak dia harusnya ke sini nih. Ini resistennya 1435 ya. Jadi berarti target pertama 1435, target berikutnya di 19.050 baru ya. Tapi kalau 12.550 di break, maka target pertamanya itu di sini, selanjutnya itu di kisaran sini. Bentar, kalau daily yang lebih jelas itunya. Target berikutnya itu high yang ini nih, 9.300, yes. Nah, ini 11.800, target berikutnya di 9.300. Serem. Doit, gimana project Doit? Hold apa? Sebentar ya, project ganti itu dulu. Doit target pertama udah tercapai. Ya, ini target ABC, target apa ya? Bentar, project lupa. Oh yes, ini target ABC ya. Semoga aja ABC-nya nggak bisa berlanjut ya. Targetnya masih 850. Doit uptrend. Skenario saat ini bow dulu nggak masalah ya, bownya 530-an. Targetnya balik lagi 615, terus resistennya di 815. Oke. Project balik lagi ngecek pertanyaan ya. Project kalau semisal market crash, IHSG turun seperti awal pandemi, apakah semua saham hampir mengikuti IHSG-nya? Kalaupun ada sektor-sektor tertentu yang menarik, soalnya dilihat IHSG sudah ATH terus. Kalau dibilang crash sih katalisnya nggak ada ya. Menurut Project kalau misalkan mau ada second crash, katalisnya nggak ada ya, kecuali tiba-tiba ada bom nyasar ke Jakarta. Nah itu baru tuh kita bakal crash ya, karena kan yang kita takutin kan sekarang adalah perang ya. Cuman tetap nih poinnya teman-teman harus pantau terus G20 nih. Kita mau jadi pendukung atau mau tetap netral atau mau jadi oposisi atau lawan ya. Nah itu yang perlu dicermati ya, karena serba salah nih kita, nggak dukung Rusia, tapi Rusia menurut Project ya nggak dukung Rusia bener. Kita dukung Ukraine, nggak dukung Ukraine, belakangnya Amerika. Sedangkan kan kita nggak dibilang berkepentingan sama Amerika, sangat berkepentingan ya, karena ekonomi kita dipegang mereka. Jadi ya menurut Project sih kalau G20
ada berita-berita nggak enak, itu bisa jadi katalis jelek buat IHSG gitu. Projection sama Fibo retracement hasil tarikannya beda kah Project? Beda, kadang sama ya. Yang jelas sama-sama mencari target, sama-sama mencari retracement, sama-sama mencari support resisten. Thanks Project, ada sangkut palm di nih AVG 1050. Palm tadi targetnya berapa? Oh, masih ada bong selama bertahan di atas 900 ya, cakep. Ini udah bisa bow santai, belum ya? Untuk call-callan jangan bow dulu ya, santai dulu. Kita pindah dulu ya. Pindahnya menurut proyeksi kalau nggak ke properti sama bank digital ya. Project ada feeling bank digital bakal naik, cuman nggak tahu nih yang mana dulu nih. Karena kan BBHI udah mulai duluan. Cuman belum mampu break resisten yang ini nih. Kalau dia break 6125 atau 6040, ini ada potensi naik ke 6800. Harusnya BBHI naik, BBB ikutan naik. Nah, problemnya BBB ini masih nunggu right issue bulan depan ya. Setelah right issue harusnya bisa naik lagi. Project ajarin teknikal Fibonacci-nya dong. Nah, buat teman-teman yang mau belajar gimana sih cara Project narik Fibonacci, kayak mudah banget, trendline kayak mudah banget dan segala macam. Teman-teman bisa akses VOD ya, atau video on demand di aplikasi Tetra Saham. Ya, yang belum download aplikasi Tetra Saham, monggo download aplikasi Tetra Saham. Nanti di sana ada video-video dari kelas-kelas project yang lama ya. Nanti teman-teman bisa ini lagi buat teman-teman yang mau ikut kelas live bareng project ya, baik offline atau online, itu kita belum tersedia. Paling nggak habis lebaran nanti baru kita bakal bikin roadshow ke beberapa titik ya. Yang jelas Jakarta, Surabaya harusnya kena. Nah, persiapkan diri teman-teman ya, nanti kita bakal bikin kelas terkait berapa biaya atau materinya apa, nanti bakal kita update setelah lebaran. Jadi kita fokus Ramadan dulu nih, baru kita bicara belajar lagi ya. Karena project lihat teman-teman juga kayaknya udah mulai ngedown nih ngelihat market. Bank digital skip buat tahun ini guys tuh. Ada yang bilang skip dulu, oke nggak masalah ya, itu preference saja. Bang Jack apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu ya. Besok stock picknya apa nih Project? Lihat morning briefing dari Project aja nanti pasti akan ada saham-saham yang menarik buat teman-teman pantau. MPMX, SMT, AGI, saham Bang Sandi, N Group, wih menarik nih. MPMX tadi skenario-nya bintang, uji resisten, uptrend, target 1544 jadi masih oke ya. Project WRG menurut Project kira-kira sampai berapa? Project belum bisa nentuin target WRG ya, karena tadi aja WRG skenario-nya 1120, targetnya unknown ya, jadi belum kita fokus stop loss aja. AS breakdown, cak mana nih Project? Emiten retail nggak main Ramadan nih, cak mana? Aduh, ini wong Palembang nih. Bagaimana cak mana? Untuk S hardware selama di atas 1060 masih oke ya. So far kan trennya masih uptrend ya. Ini trennya masih uptrend, tapi memang volatile-nya cukup tinggi. Jadi teman-teman perlu be patient lah ya, perlu sedikit kesabaran. Nah, WRG di hold sampai berapa? Fokus pakai box console aja ya. Buat teman-teman yang mau belajar box console, pekan depan kan kita hari Minggu, itu minggu terakhir. Sebentar. Pekan depan itu minggu terakhir ya, karena market akan cenderung sepi. Nanti pekan depan kita akan ngebahas bagaimana trading menggunakan box console ya. Jadi di pekan depan kita nggak bakal bahas update market ya. Nanti di IG Project bakal ngebahas bagaimana trading menggunakan box console ya. Ingat waktunya pekan depan itu tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Nah, jadi di pekan 24 yang biasa kita bakal update market buat minggu depan, karena minggu depannya itu pasti marketnya sepi. Jadi Project
berinisiasi akan memberikan materi gratis buat teman-teman ya, dengan materinya itu gimana trading menggunakan box konsol ya. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Adro Project, apakah proyeksi masih sama? Proyeksi masih sama, tapi harusnya sih weakness dulu ya. Bagaimana dengan isu gagal bayar utang seperti Sri Lanka dan Pakistan? Sebenarnya sih masalah gagal bayar sih menurut Project sih masih jauh lah ya dari gagal bayar, karena kan kita negara berkembang ya. Terkait gagal bayar sih ya tinggal ngutang, apa susahnya ya. Dan apa negara kayak kita ngutang itu menurut Project masih hal wajar. Ya masih hal wajar ya, dengan catatan ya gitulah pokoknya. Project TNCA hari ini naik dengan volume besar, besok masih bisa naik atau enggak? TNCA, widih, ngeri juga nih TNCA nih. Besok masih bisa naik atau enggak? Harusnya sih masih bisa ya, ini untuk day trade. Tapi kalau belinya besok sih rada berat ya, teman-teman harus cepet-cepetan sama orang yang nanti bakal ngeguyur buat day trade ya. Kalau seandainya Indonesia gagal berutang, apakah akan terjadi market crash? Nggak bro, nggak sih. Nggak seserem itu ya. Gagal bayar untuk perusahaan yang banyak utang sih, ya kita udah gagal bayar dari kapan tahu ya. Kita restruktur utang terus. Jadi menurut gue sih nggak terlalu gimana gitu ya.